Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Volcano. Adalah film bergenre action thriller disaster yang dirilis pada tahun 1997 dengan durasi 104 menit. Di bawah arahan sutradara Mick Jackson, film yang dibintangi oleh Tommy Lee Jones, Annie Hitch, Don Kendall, dan John Carroll Lynch ini menceritakan tentang bencana letusan lava yang muncul dari bawah kota Los Angeles yang masih dalam jalur aktif gunung berapi La Brea Tar Pits. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan narasi berita pada pagi hari. Kemudian sesuatu terlihat bergejolak di bawah tanah. Dan warga Beverly Hills berdemo di depan sebuah gedung untuk mempertentangkan perpanjangan jalur kereta bawah tanah di daerah mereka. Di sebuah rumah, Mike Rowe sedang menyiapkan sarapan untuk putrinya yang bernama Kelly. Sementara di rumah sakit, Dr. Jay Calder sedang menangani pasien-pasiennya di ruang gawat darurat ketika gempa kecil berkekuatan 9,14 skala Richter mengguncang. Guncangan itu menyebabkan kepanikan banyak orang. Mike yang bekerja sebagai kepala Departemen Los Angeles County Office of Emergency Management pun khawatir pada kondisi saat itu dan memilih untuk berangkat ke kantor meskipun sebenarnya ia sudah mengambil cuti karena putrinya sedang berlibur di tempatnya. Kelly sempat protes pada Mike karena rencana berlibur mereka akan terancam gagal akibat Mike lebih mementingkan pekerjaannya. Belum lagi, Mike yang memanggil babysitter untuk menjaga Kelly selama ia pergi bekerja membuat Kelly semakin jengkel. Pasalnya, Kelly merasa ia sudah cukup dewasa untuk menjaga diri sendiri. Gempa kecil yang singkat itu membuat keributan di beberapa tempat. Orang-orang di proyek perpanjangan jalur kereta memasang taruhan untuk radius dan besar skala gempa yang belum diumumkan oleh para ilmuwan seismolog. Amy mengambil alih tugas kawannya yang gugup dan mengumumkan pada wartawan tentang skala dan radius gempa yang berpusat di Palmdale. Mike tiba di kantor dan mengejutkan rekan-rekan kerjanya yang mengetahui bahwa Mike seharusnya mengambil cuti. Sementara di MacArthur Park, kejadian mengerikan terjadi. Para petugas yang mengecek kondisi saluran bawah tanah mati terbakar uap panas yang naik ke permukaan. Seorang pria selamat namun tubuhnya mengalami luka bakar cukup parah hingga kondisinya kritis. Mike datang ke lokasi kejadian. Ia berniat untuk melihat keadaan saluran bawah tanah yang mengeluarkan uap tersebut. Namun petugas melarangnya. Kemudian Mike menjelaskan pada Stan selaku penanggung jawab pembangunan jalan kereta bawah tanah bahwa ia harus menghentikan pengoperasian kereta bawah tanahnya untuk mengantisipasi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tetapi Stan menolak dan berpikir bahwa tak akan ada masalah yang akan terjadi karena keretanya itu. Petugas yang selamat dari kejadian mengerikan itu sedang ditangani oleh Dr. J. Keadaannya yang kritis dengan luka bakar di sebagian badannya membuat Dr. J kebingungan. Ia yakin bahwa jika sekedar uap panas tidak mungkin membuat pasiennya terbakar separah itu. Ia mencium bau belerang dari potongan baju yang digunakan petugas tersebut. Di MacArthur Park, masih dengan keinginannya untuk melihat saluran bawah tanah secara langsung, Mike bersama seorang rekannya, Gator Harris, turun ke bawah menggunakan alat pelindung diri. Emmett sempat melarangnya karena khawatir hal buruk akan menimpa Mike. Namun hal itu tidak menghentikan niat Mike sedikit pun. Keadaan di saluran sangat panas. Mike dan Harris terus berjalan menyusuri lorong bawah tanah menuju lokasi di mana para petugas ditemukan tidak bernyawa. Alat detektor uap yang dipegang Harris menerima sinyal. Di sana sebuah retakan yang berasap. Di saat yang bersamaan, radio yang terhubung dengan Emmett mengalami gangguan akibat guncangan yang disebabkan kereta bawah tanah. Emmett khawatir, sedangkan Mike dan Harris panik karena uap panas kembali keluar. Mereka segera berlari menuju pintu saluran dan beruntung sempat menutupnya sebelum uap itu mengenai mereka. Dalam keadaan yang kepanasan dan terengah-engah, mereka keluar dari saluran dibantu oleh Emmett yang mengkhawatirkan mereka. Mike memberi perintah agar LAPD
mengamankan lokasi dan menyuruh Emmett agar mencari ahli geologi dan lainnya untuk meneliti apa yang terjadi di saluran tersebut. Sementara di Jalan Wilshire, Museum Geologi yang dibangun di atas lembah LA yang aktif secara geologi, kolam La Brea Tar Pits mengeluarkan gelembung-gelembung yang disebabkan panas magma yang berada jauh di bawahnya sampai ke permukaan. Di sepanjang Jalan Wilshire yang diketahui masih menjadi jalur aktif geologi, telah terbangun gedung-gedung yang tinggi menjulang. Salah satunya adalah milik Norman, suami dari Dr. J. Kelly sedang bersama Anita, babysitter yang disewa untuk menemaninya. Mike menelpon dari kantor dan memberitahukan bahwa ia akan pulang secepatnya setelah masalah di kantor selesai. Banyak keluhan yang Mike terima, terutama mengenai penyaluran gas di setiap rumah yang harus dihentikan sementara dan keluhan dari mantan istrinya, Wendy. Ia menelpon Mike karena mengkhawatirkan Kelly yang ditinggal di rumah. Kemudian Stan datang ke kantor. Mike bersama Amy yang akan meneliti saluran bawah tanah untuk memastikan apa yang terjadi. Saluran itu telah dijaga LAPD dan orang-orang di sekitarnya telah dievakuasi. Amy memberitahukan pada Mike bahwa telah terjadi fenomena geologi yang dapat ditemukannya di danau yang naik suhunya sebanyak 6 derajat dalam waktu 12 jam. Amy dan rekannya yang bernama Rachel pun menjelaskan bahwa magma bisa saja naik ke permukaan melalui celah retakan di saluran. Bahkan Rachel menjelaskan kemungkinan terbentuknya gunung berapi baru. Karena Mike melarang Amy untuk turun melihat saluran tersebut, Amy tentu saja tak dapat melakukan penelitiannya. Maka ia dan Rachel pun menyusun rencana untuk pergi ke saluran tersebut secara diam-diam. Seismograf terus menunjukkan gelombang-gelombang kecil. Keanehan terus terjadi, patung-patung dinosaurus yang diletakkan dalam kolam tar pits perlahan-lahan tenggelam dan tak ada yang menyadari hal tersebut. Pagi harinya, ketika orang-orang baru saja memulai rutinitasnya, Amy dan Rachel telah berada di saluran untuk memulai penelitiannya. Mereka sedang mengambil beberapa sampel ketika terjadi gempa berkekuatan sangat dahsyat terjadi. Listrik di Los Angeles padam seluruhnya. Mike terbangun akibat panik mendengar jeritan ketakutan dari kamar putrinya dan guncangan hebat yang membuat seisi rumah berantakan. Kereta bawah tanah pun berhenti. Rachel terjatuh akibat retakan kecil yang dipijaknya kini terbuka lebar. Amy sempat meraih tangannya dan menariknya untuk naik. Namun hal itu tidak bertahan lama. Lava menyembur keluar dan membuat Rachel terbakar. Guncangan berhenti. Lava tak terlihat lagi setelah merenggut nyawa Rachel. Amy terlihat tak percaya menyaksikan sesuatu yang tragis terjadi pada rekannya. Di OM, generator dinyalakan. Kepanikan membuat kantor itu menjadi ramai. Emmett mengambil alih komando selama menunggu Mike yang masih dalam perjalanan bersama Kelly. Mereka sedang melintas Jalan Wilshire ketika uap-uap gas menyembur ke atas melalui saluran. Berbarengan dengan uap gas itu, lava pun menyembur dari kolam tar pits. Bola lava terjatuh dan membakar segala hal yang mengenainya. Keadaan di Jalan Wilshire saat itu menjadi sangat kacau. Semua orang panik, termasuk Mike dan Kelly. Amy baru saja keluar dari saluran dengan pandangan sedihnya karena berduka atas kematian Rachel. Ia melihat sendiri suhu air di danau mulai menaik drastis. Namun Amy belum mengetahui bahwa lava telah keluar di Jalan Wilshire. Sementara Stan di kantornya sedang memantau kondisi kereta bawah tanah yang terjebak. Ia berniat mengevakuasi orang-orang di dalamnya bersama para kru. Sedangkan orang-orang di dalam gerbong sedang merasakan panas luar biasa karena oksigen di dalamnya mulai menipis dan suhu bumi yang mulai naik. Sang masinis berusaha membuka pintu-pintu agar mereka dapat keluar atau setidaknya dapat mendapat udara. Sayangnya, tak satu pun usahanya ada yang berhasil. Abu mulai turun dan memenuhi Jalan Wilshire. Dr. J sedang berkendara di jalan tersebut ketika satu bongkahan batu besar yang terbakar lava menghantam mobil pemadam di depannya. Kota Los Angeles benar-benar kacau dan penjarahan mulai terjadi di mana-mana. Amy baru menyadari apa yang terjadi setelah abu turun dan mengenai wajahnya. Kembali ke Jalan Wilshire, Mike membantu Dr. J yang berusaha menyelamatkan petugas pemadam yang mobilnya terkena hantaman lava. Ia meninggalkan Kelly sendirian di dalam mobil. Gas tidak henti-henti menyebar keluar. Seorang pria di dalam mobil terus berbicara menggunakan ponselnya. Sementara Mike membantu mengevakuasi petugas pemadam yang terjebak di dalam mobil. Tiba-tiba gas berhenti dan suasana menjadi hening. Belum sempat mereka menemukan jawaban dari apa yang terjadi, guncangan dan ledakan hebat kembali terjadi. Kaca-kaca gedung pecah dan serpihannya mengenai orang-orang di sekitar. Dari tar pits mulai terbentuk gunung kecil dan lava meluap keluar serta mengalir ke jalan. Lava itu mulai menyentuh mobil Mike. Karena panik dan ketakutan,
Kelly keluar dari mobil dan berteriak memanggil ayahnya. Mike meninggalkan petugas yang masih terjebak dan segera berlari ke arah Kelly. Bongkahan batu menghalangi jalan mereka. Kaki Kelly terbakar akibat percikan lava. Mike menggendong Kelly dan berhasil selamat. Sayangnya, petugas pemadam yang terjebak dan seorang rekan yang membantunya justru terbakar karena aliran lava itu. Dr. J membawa korban yang bisa ia selamatkan menuju rumah sakit. Kelly yang kakinya mengalami luka bakar pun dibawa oleh Dr. J. Sedangkan Mike tetap berada di lokasi, membiarkan Kelly yang ketakutan dan menangis dibawa ke rumah sakit. Tak ada banyak pilihan bagi Mike. Ia harus melaksanakan tanggung jawab yang lain untuk menangani bencana yang menimpa Los Angeles. Mike terlihat panik dan berlari ke sana kemari mencari radio untuk menghubungi Emmett. Lava terus mengalir di jalan-jalan, membakar setiap rumah, gedung, apapun yang dilewatinya. Semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri, sedangkan Mike mengerahkan segala pikiran dan kemampuannya untuk menghentikan lava itu. Amy baru saja datang ke sumber letusan lava dan menemui Mike yang berusaha mengalihkan aliran lava menggunakan bus. Ketika Mike dan Amy sedang berusaha menolong pria yang keracunan asap, pohon tumbang yang terbakar menghalangi jalan mereka. Mike meminta petugas pemadam untuk mengarahkan tangga untuk menyelamatkan mereka. Tetapi tangga itu rusak dan mulai terbakar. Nyawa mereka terancam. Petugas pemadam berusaha mengayunkan mereka ke sisi jalan. Lalu tangganya patah tepat setelah mereka berhasil berada di atas trotoar. Ketiganya selamat. Sementara di jalur kereta bawah tanah, lava pun mengalir. Masinis dan penumpang kereta yang terjebak pun terancam tewas. Berdasarkan arahan Mike, semua petugas membuat parit dan akan membangun bendungan untuk menahan lava. Seorang pria bernama Kevin datang menemui petugas untuk meminta pertolongan agar bisa menyelamatkan rumah-rumah di daerah yang terbakar. Namun, bukan pertolongan yang ia dapat. Kevin justru diborgol oleh polisi yang memang menaruh sentimen terhadapnya. Di jalur kereta, Stan bersama para krunya berusaha mengevakuasi penumpang yang sudah tak sadarkan diri akibat kehabisan oksigen. Lava telah mengalir dan mereka harus berpacu dengan waktu. Parkiran rumah sakit Cedar terlihat ramai dan penuh. Para korban ditempatkan di sana karena rumah sakit tak lagi bisa menampung. Kelly terlihat lebih tenang setelah mendapat perawatan. Tetapi keadaan di lapangan menjadi lebih buruk. Stan yang berusaha menyelamatkan masinis justru harus merelakan nyawanya. Ia tewas terbakar lava setelah melemparkan masinis kepada krunya. Emmett sendiri terlihat mulai kewalahan menghadapi situasi dan keluhan yang datang ke kantor. Lalu mobil kontraktor membawa beton-beton penghalang mulai berdatangan. Mike segera memberikan arahan atas rencananya membangun blokade di perempatan jalan untuk menghentikan lava. Mobil-mobil disingkirkan, semua orang bergerak menggeser beton dan membuat bendungan lava. Sementara di rumah sakit Cedars, korban semakin bertambah. Kelly yang terus mengikuti Dr. J kini mempunyai tanggung jawab menjaga dua anak yang menjadi korban kekacauan lava tersebut. Amy yang menyadari bahwa ada aliran lava lain di saluran bawah tanah meminta agar Mike menugaskan orang untuk mengeceknya. Namun Mike tidak bisa melakukan hal itu di tengah kekacauan dan kekurangan bantuan di lapangan. Maka kemudian Amy bergerak sendiri untuk mengecek bawah tanah. Blokade berhasil dibangun ketika lava mulai mendekati perempatan jalan. Suasana menjadi menegangkan ketika mereka sedang menunggu helikopter yang membawa air datang. Ketika helikopter itu tiba dan mulai menumpahkan airnya, para pemadam pun mulai menyemprotkan air kembali ke arah lava. Hal itu memberikan hasil. Lava sudah berhenti mengalir dan membuat semua petugas bersorak gembira. Kevin pun akhirnya berhasil membuat petugas pemadam pergi dan menyelamatkan kotanya. Setelah mengecek jalur bawah tanah, Amy menemukan aliran lava utama yang akan meledak. Ia segera menghubungi Mike dan melaporkan hal itu. Mengetahui bahwa aliran lava itu akan sampai di tempat pengungsian di rumah sakit Cedars, Mike bergegas pergi. Norman yang mengkhawatirkan istrinya, Dr. J memintanya untuk pulang. Namun, Dr. J menolak karena ia tidak bisa menolak panggilan nuraninya sebagai dokter. Evakuasi terhadap korban dan warga sipil yang mengungsi mulai dilakukan. Mike kembali bekerja dan memberi arahan untuk mengalirkan lava itu ke lautan. Kebingungan dan putus asa itu yang dirasakan oleh Mike sebelum akhirnya memilih untuk membuat bendungan dengan meruntuhkan gedung di belakangnya. Gedung milik Norman. Amy kemudian diminta oleh Mike untuk mencari Kelly. Sementara Kelly sendiri sedang panik akibat Tommy, anak lelaki yang dijaganya tiba-tiba menghilang. Kemudian bom-bom mulai dipasangkan di gedung yang diperintahkan oleh Mike. Guncangan hebat terjadi akibat tekanan panas lava. Bom pun mulai diledakkan. Kelly dan Tommy keluar dari gedung tepat ketika ledakan bom
mendekati mereka. Mike berlari menyelamatkan mereka. Lalu gedung pun rubuh tepat ketika Mike berhasil meraih Kelly. Bendungan pun berhasil dibuat. Lava berhasil teralihkan dan mengalir ke laut. Semua orang bersorak bahagia karena nyawa mereka selamat. Namun Mike menghilang. Semua petugas berusaha mencari dan memanggilnya. Dari balik reruntuhan, suara Mike terdengar menyahut. Ia selamat bersama Kelly dan Tommy. Lalu hujan pun turun setelah semua ketegangan itu berlalu, membasahi orang-orang yang kelelahan dan wajahnya yang ditutupi debu tebal. Emmett datang untuk melihat keadaan Mike dan Kelly, membawa anjing mereka yaitu Max. Atasan mereka menelpon dan meminta penjelasan. Mike menyerahkan pada Emmett karena beralasan bahwa ia sedang mengambil cuti. Mereka pun pulang bersama Emmett. Kini di tengah-tengah kota Los Angeles terbentuk gunung berapi aktif baru, gunung yang bernama Wilshire. Lalu film pun selesai. Dibumbui dengan berbagai macam drama di dalamnya, Volcano yang merupakan film berkategori disaster menjadi film yang cukup menguras emosi. Film yang cukup epik dan menurut saya pribadi banyak memuat sindiran sosial di dalamnya. Sepanjang film ini, begitu banyak sifat-sifat manusia yang ditunjukkan, mulai dari yang paling apatis dan mementingkan diri sendiri, hingga orang-orang yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk membantu dan menyelamatkan banyak orang. Saya suka bagian di mana Amy mengatakan kota akhirnya menerima kesombongannya. Kalimat yang cukup satir. Sayangnya jalan cerita di film ini kurang memuaskan karena terlalu banyak hal-hal yang terasa janggal jika diperhatikan secara detil. Namun Volcano tetap dapat dinikmati dengan baik, terlebih karena secara visual dan penjiwaan setiap karakternya. Film ini menjadi film disaster yang cukup mengagumkan. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan film kita selanjutnya. Dan terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.